saya. Farel Maulana. Kami dari kelas 10 TKJ 4 akan membuat tutorial cara merakit PC dan menginstal. Oke guys, pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Bahan untuk merakit PC. Pertama, siapkan CD-ROM. Yang kedua, kita siapkan hard disk. Yang ketiga, kita siapkan power supply. Yang keempat, kita siapkan VGA card. Dan yang kelima, kita siapkan RAM Random Access Memory. Dan yang keenam, kita siapkan motherboard dan CPU fin. Oke, kita akan masuk ke proses perakitan. Oke, pertama-tama kita pasang motherboard ke casing. Dan jangan lupa dibaut agar tidak lepas. Setelah itu, kita pasang RAM Random Access Memory pada selat RAM. Setelah itu, kita pasang VGA card pada selat PCIe. Kalau sudah, baut dan kencangkan agar tidak goyang. Masukkan hard disk ke casing komputer. Kalau sudah, baut dan kencangkan. Setelah itu, kita pasang power supply pada casing. Setelah itu, sesuaikan tempat penghubung arus dan kipas dengan tempat yang telah ada pada casing. Kunci power supply menggunakan baut. Awal penguncian jangan terlalu erat, supaya dapat disesuaikan. Setelah pas, barulah dieratkan. Setelah itu, kita pasang CD-ROM pada casing. Kalau sudah, baut dan kencangkan. Setelah itu, kita pasang kabel pada motherboard. Pertama, kita hubungkan kabel catoda mulai dengan konektor motherboard 24 pin. Kita pasang kabel SATA pada DVD dan hard disk. Kita perlu memperhatikan ujung antar kabel yang akan dipasang pada CD atau DVD drive dan hard disk. Setelah itu, lanjutkan dengan memasangnya ke motherboard. Pasang konektor USB dan audio agar keduanya bisa aktif tiap-tiap
konektornya harus terpasang pada motherboard. Pasang tiap konektor di bagian pinggir motherboard. Setelah itu kita pasang kabel 4 pin pada motherboard. Pasang kabel front panel dengan benar. Pada pin 1 dan 3 dipasang untuk HDD LED. Pada pin 2 dan 4 dipasang untuk kabel power LED. Pada pin 5 dan 7 dipasang untuk kabel reset SW. Pada pin 6 dan 8 dipasang untuk kabel power SW. Pada pin 9 dan 10 dibiarkan kosong. Setelah terpasang semuanya, selanjutnya tutup dengan casing dan beri baut. Oke guys, setelah merakit, kali ini kita akan menginstal komputer yang sudah kita rakit. Pertama kita nyalakan komputer, kemudian masuk ke menu BIOS. Masuk menu BIOS. Masuk ke menu BIOS untuk pengaturan booting pertama. Atur booting. Cari menu. Tab boot untuk mengatur booting pertama. Simpan pengaturan. Klik exit. Dan kemudian exit saving changes dengan mengklik yes. Mulai booting. PC akan mulai booting dari DVD Windows 7 Installer. Pilih bahasa. Pilih English. Klik next. Mulai proses install. Klik install now. Pilih opsi lanjutan. Pilihlah opsi lanjutan untuk instalasi file sistem Windows ke-7. Klik accept the license terms, kemudian klik next. Hapus partisi sistem sebelumnya. Delete partisi sistem Windows yang lama. Atur partisi. Aturlah partisi yang sesuai keinginan. Buat partisi baru. Buatlah partisi baru dengan space hard disk yang cukup. Install Windows 7 pada partisi baru. Teruskan instalasi pada partisi baru. Tunggu proses transfer Windows ke-7. Memulai proses instalasi. Penyempurnaan instalasi lanjutan. Biarkan saja, jangan klik apapun. Proses instalasi Windows akan selesai dan akan restart otomatis. Isi data-data. Isi liah dengan memberi nama. Isi produk key jika sudah punya. Product key Windows 7. Klik skip jika belum punya. Pilih Ask Me Later. Atur waktu. Pengaturan waktu. Aktual. Sesuaikan waktu yang dikehendaki. Kemudian klik Next. Selesai. Proses instalasi sudah selesai. Oke guys, setelah kita menginstal Windows kali ini kita akan menginstal Office Chrome dan driver. Awal-awal kita install WinRAR terlebih dahulu. Setelah itu kita install Microsoft Office melalui WinRAR. Setelah itu kalian ikuti saja langkah-langkahnya seperti dalam video. Jika sudah seperti ini tinggal, kalian tunggu saja beberapa menit.
Oke, jika sudah seperti ini, Microsoft sudah terinstall. Oke, selanjutnya kita akan menginstal driver. Anda akan dibawa ke jendela seperti berikut ini untuk memilih driver apa saja yang ingin Anda pasang. Bila Anda sudah memilih semua yang Anda butuhkan, sekarang Anda klik mulai pemasangan. Anda hanya tinggal menunggu hingga proses selesai lalu reboot perangkat Anda. Jika sudah keribot atau restart, maka instalasi driver sudah selesai. Dari kami kurang lebih